Assalamualaikum Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa mushollan ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa, viewer, netizen Pusat Kajian Analisis Data yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berjumpa lagi dalam sebuah kesempatan diskusi perspektif Pusat Kajian Analisis Data. Masih menjadi trending topik kasus yang menimpa Brigadir J. Sebagaimana yang dilansir di dalam tribunnews.com pada Sabtu 6 Agustus 2022 jam 21.44 waktu Indonesia bagian Barat dengan judul Irjen Verdi Sambo dikabarkan ditangkap. Kadif Humas Polri sebut masih tunggu kabar dari tim sus. Tribunnews.com beredar informasi mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo telah ditangkap dan ditahan di Mako Brimob Sabtu 6 Agustus 2022. Saat dikonfirmasi soal kabar penangkapan Irjen Verdi Sambo, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prastyo menyatakan meminta menunggu info dari tim khusus dengan dikutip tribunnews.com dari Breaking News Kompas TV. Bersama kita nanti akan ada 3 orang pembicara yang membersamai kita. Seperti apa sebetulnya ujung dari kasus yang menimpa Brigadir J, karena ditemukan banyak hal yang baru. Saya kira kalau kita meneliti persoalan proses hukum yang berkembang atas kasus hukum Brigadir J, ada proses yang dilakukan oleh inspektorat khusus selain tim khusus yang kemarin dibentuk oleh Kapolri. Kemarin juga kita mengenal istilah pra-peradilan yang dipertanyakan seberapa sebetulnya itu menjadi bagian dari proses formil, dan publik menunggu seperti apa sebetulnya kebenaran akan terkuak dengan berbagai update informasi-informasi yang terjadi. Baik, untuk yang awal kita akan coba langsung diskusikan bersama Profesor Suteki. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suteki. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, gimana kabarnya? Sehat, Prof? Alhamdulillah. Mas, suaranya kurang kenceng nih. Oh, kurang kenceng. Iya, pelan sekali itu. Pelan sekali ya, sebentar. Ya. Bagaimana kalau begini, Prof? Masih belum, tadi udah diprotes oleh netizen itu. Halo, bagaimana, Prof? Nah, kalau ini sudah. Alhamdulillah, colokannya ternyata, Prof. Oh lah, betul. Kurang dalam ya. Memang kalau ada sambungan dari proses hukum ini tidak ketemu, Prof, itu juga bisa terjadi persoalan untuk mengungkap kebenaran. Prof, bisakah dijelaskan, Prof, seperti apa sebetulnya proses yang berjalan sekarang? Memang benar-benar menunjukkan proses hukum yang nanti akan diharapkan sebagaimana publik mengharapkan, transparan dan akuntabel. Seperti apa, Prof, melihat perkembangan demi perkembangan proses hukum atas Brigadir J sebagaimana dugaan-dugaan sebelumnya, Prof? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleman Ponto yang saya hormati. Ya. Terima kasih, selamat sore, Pak. Kita ketemu lagi. Ya. Lagi. Meskipun melalui media daring ini ya. Mas Slamet yang juga selalu setia ini untuk mengundang kita-kita ini. Ya, saya sudah ketemu secara fisik dengan Pak Sulaiman. Oh iya. Kalau kita sih berkali-kali ya, kalau talkshow itu di Jawa Timur itu mubeng itu. Iya. Baik, terkait dengan kasus ini ya, saya sepakat dengan Pak Soleman Ponto bahwa pernah menyatakan sebenarnya kasus ini kan sederhana. Ya. Ada kasus ya pembunuhan, ya ada perbuatan hukum namanya pembunuhan, ada pembunuh kan itu sudah sebenarnya gampang karena sudah ada yang kalau menurut penyelidikan awal kan sudah ada yang dinyatakan sebagai pembunuh yaitu Baradae, kan begitu. Itu sebenarnya kasus yang sangat sederhana. Tapi begitu sudah dikait-kaitkan dengan persoalan pelecehan seksual dan seterusnya itu kemudian semakin menjadi kabur masalah ini. Nah, lebih-lebih ketika misalnya ada proses
yang menurut saya tidak wajar, yaitu penundaan pengungkapan yang sampai pada 3 hari, ya, dari hari Jumat kejadian baru hari Senin itu terungkap. Nah, ini di luar kebiasaan. Kalau kasus-kasus pembunuhan itu biasanya Polri itu selalu segera mengungkap, ya, bahwa telah terjadi sebuah pembunuhan. Nah, kalau dalam hal ini terjadi semacam itu, berarti memang dari awal itu muncul, ya, kenapa kok sampai misalnya terjadi penundaan pengungkapan itu, diduga di situ terjadi adanya skenario atau rekayasa. Apa isinya? Bisa jadi di situ berupa narasi-narasi yang sifatnya itu kebohongan-kebohongan. Nah, ini biasanya kalau kita lihat dari kasus-kasus yang ada itu dipakai untuk apa? Sebagai alat untuk cover up, ya, jadi untuk menutupi. Nah, dengan cara apa? Banyak itu yang tadi menunda, membuat narasi, kemudian ada merusak barang bukti, bisa untuk menghilangkan jejak, menghapus rekaman dan seterusnya. Ya, tadi saya katakan sebenarnya kasus ini kan jelas tidak begitu rumit, ya, tetapi begitu melibatkan pejabat yang bisa dikatakan pejabat tinggi, nah ternyata membuat permasalahan ini menjadi sangat berbelit-belit, kemudian rumit, dan juga boleh saya katakan itu di situ terjadi apa istilahnya itu intrik-intrik di situ. Nah, kita juga sangat merasa prihatin, ya, ketika misalnya ada seorang jenderal yang prinsipnya sudah punya jabatan yang tinggi, mestinya punya mematuhi kode etik, tapi justru ketika sekarang itu ada narasi bahwa Jenderal Verdi Sambo itu diduga, ya, telah melakukan pelanggaran kode etik dalam olah TKP dalam rangka melakukan investigasi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua itu. Nah, kemudian juga saya melihat berita dan juga ada keterangan dari petinggi Polri bahwa kabar terbaru Irjen Verdi Sambo itu dibawa, ya, dibawa. Nah, itu di tempat khusus. Ini kalau di WA itu disebut dengan patsus. Kan ada tim sus, ada satgasus. Ini ada patsus, ya, tempat khusus, yaitu di Makobrimob. Nah, ini yang saya katakan sangat aneh. Mengapa saya katakan aneh? Karena menurut saya tidak ada alasan untuk membawa ke tempat khusus dalam arti, ya, ada yang mengatakan ditahan, diamankan dan seterusnya, ya, ke tempat khusus tidak ada alasan. Kenapa? Karena setahu saya Verdi Sambo itu baru diduga melakukan pelanggaran kode etik, ya, dalam olah TKP kasus pembunuhan Brigadir Joshua tadi, bukan sebagai tersangka apapun. Nah, sementara yang menurut undang-undang, ya, hukum kita, ketika orang itu ditahan, nah itu kan berarti sudah ada tindakan fisik kan di situ, itu mestinya berdasarkan pada ketentuan undang-undang bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Nah, mestinya ketika apa? Sudah juga ditetapkan sebagai tersangka, kecuali tertangkap tangan. Kali ini kan tidak tertangkap tangan. Jadi memang mestinya ditetapkan sebagai tersangka dulu, kemudian baru dilakukan namanya penahanan. Nah, kalau tidak ada unsur penahanan yang ada kode etik, maka boleh dikatakan ya ini sebenarnya adalah pelanggaran HAM. Menurut saya ini bukan soal sambilani Verdi Sambo enggak, tapi kalau kita lihat dari narasi hukum kita yang kita kembangkan itu enggak mungkin kalau orang yang melakukan atau diduga melakukan tindakan pelanggaran kode etik kemudian diamankan dalam kasus dalam tempat tertentu ini. Nah, sehingga dalam hal ini Mas Slamet itu kemudian bisa menimbulkan syakwa sangka, ya, teka-teki atau spekulasi begitulah yang terkait dengan kejadian ini. Sebenarnya apa sih sesungguhnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini. Nah, bahkan kalau tadi saya ngomong dengan Pak Ponto itu, wah ini namanya tidak mengamankan lagi, ini sudah penculikan. Nah, dalam tanda kutip, ya, ini sudah berupa penculikan ini. Ini bukan lagi pengamanan biasa. Kenapa? Ya karena memang tidak ada alasan sebenarnya untuk mengamankan di tempat khusus, apalagi kok dikatakan sebagai itu ditahan di Makobrimob. Nah, dengan kasus ini saya kira para pihak juga harus memahami betul, ya, bahwa memang di kepolisian itu kita mengenal namanya
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan itu diatur ya di dalam peraturan Kepala Kepolisian ya Perkapolri itu nomor 14 tahun 2011. Nah, kalau kita lihat kode etik ini, Mas Slamet, itu diatur ya bagaimana seorang polisi itu bertindak baik dalam hal bernegara, bermasyarakat, berbangsa, sampai pada persoalan kepribadian. Tapi ketika misalnya terjadi pelanggaran atas kode etik ini, maka sanksinya juga sanksi administratif, bukan sanksi pidana. Administratif itu apa? Bisa misalnya ada teguran lisan, permohonan minta maaf itu disebutkan. Kemudian sampai pada titik tertentu yaitu ada rekomendasi. Jadi kalau ada pelanggaran kode etik, kemudian dewan atau namanya komisi lah ya, komisi kode etik profesi polisi ini ya, polisi ini kemudian melakukan sidang ya, lalu menyidangkan yang terduga melakukan pelanggaran itu, baru nanti berupa ada rekomendasi. Apa itu? Rekomendasinya yang paling tinggi adalah istilahnya itu pemberhentian tidak dengan hormat ya, PTDH namanya. Nah, siapa yang melakukan pemberhentian PTDH? Namanya Ankum, yaitu atasan yang berhak untuk menghukum, kan itu. Jadi Pak Ponto ini tetap ada hubungannya ya antara kode etik, nanti juga disiplin Polri. Nah, tadi terkait juga terutama ini dalam hal sanksi administratif, yaitu paling tinggi adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi kembali ke persoalan penahanan atau dalam tanda kutip itu pengamanan terhadap Verdi Sambo ini ya di Makobrimob ini, saya kira pertama sudah melanggar ketentuan-ketentuan di kode etik, dan itu juga berarti juga bisa dikatakan itu sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Sekaligus apa? Tadi dikatakan ini bukan pengamanan, tapi dalam tanda kutip ini adalah sebuah penculikan. Nah, ini mantap. Kita harus meluruskan juga ini dari sisi hukum, harus kita luruskan ini aspek administrasi bukan pidana. Begitu, Cak Slamet. Iya, Prof. Suteki, satu lagi yang ingin saya tanyakan. Jadi ini nomenklatur yang tepat itu ditangkap, ditahan, diculik, atau diamankan dalam konteks proses yang sekarang ini berjalan. Terus yang kedua, kan ini ada proses yang ada lembaga atau sebuah mekanisme yang berjalan dua-duanya, yakni Insus dan Timsus. Timsus dalam konteks proses hukum Brigadir J, Insus dalam konteks yang berkaitan dengan kode etik. Seberapa itu nanti akan membawa implikasi proses keduanya bisa berjalan antara pelanggaran terhadap kode etik dan pelanggaran terhadap dugaan pidana terhadap proses hukum Brigadir J, Prof. Suteki. Ya, kalau persoalan istilah yaitu monggo lah narasi Polri yang mau diberikan itu apa. Tapi yang jelas kita dengarkan diamankan di tempat khusus. Nah, rata-rata kalau kita orang awam memahami diamankan itu berarti ditahan. Kan begitu, tidak selalu dalam arti ditangkap, kan itu. Ditangkap dalam rangka apa? Enggak ada. Nah, makanya saya juga agak bingung ini mau mengatakan apa, apakah itu ya tapi yang paling tepat ya diamankan di tempat khusus. Ya, diamankan dalam pengertian apa? Monggo. Tapi tadi saya katakan istilah pengamanan di tempat khusus pun ketika itu sudah menyangkut badan, membatasi kan berarti merampas kemerdekaan seseorang, dibatasi dalam ruang tertentu, di tempat tertentu, sudah perampasan kemerdekaan di situ. Menurut saya itu tidak pas kalau yang dilakukan adalah pelanggaran kode etik. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, tadi apakah itu Insus maupun Timsus, itu keduanya saya kira tetap harus dilakukan ya. Timsusnya berarti memang berusaha untuk menemukan apakah di situ ada indikasi pelanggaran tindak pidana. Jadi misalnya di situ dilakukan perbuatan pidana, apakah misalnya yang terdengar itu kan yang saya dengar ya, saya baca itu menghapus atau merusak atau menghilangkan CCTV misalnya, rekaman CCTV. Nah, kalau itu dilakukan ya, misalnya ada andil di situ, berarti kan ini ada upaya apa? Ada upaya untuk menghalangi atau apa ya? Istilahnya itu menghalangi dalam hal ini pemeriksaan. Ya, pemeriksaan untuk mengungkap suatu kejahatan.
Itu juga diatur nanti ya, ada pasal berapa ya? Saya kira ada pasal 221 dan nanti juga terkait dengan pasal 55 dan pasal 56 itu dengan istilah penyertaan atau perbantuan melakukan tindak pidana. Jadi ini kalau saya amati ini tidak bisa kalau hanya dikenakan atau dilakukan pengenaan pelanggaran hanya dari sisi administratif, tapi juga di situ ada indikasi apa pelanggaran terhadap pasal 221 dan 55 dan 56 KUHP. Nah, itu nanti juga terkait dengan bagaimana dengan penghilangan atau merusak atau mungkin menghalangi suatu penyidikan dalam perbuatan atau tindak pidana itu. Jadi nah kemudian bagaimana insusnya misalnya ya, maksud saya yang untuk meneliti sendiri soal kode etik, yaitu sampai pada tahap ketika ditemukan betul-betul pelanggaran kode etik itu, maka yang paling berat adalah diberhentikan secara tidak hormat sebagai polisi. Pemberhentian itu biasanya ya Mas ya, itu kalau secara tetap itu juga menunggu apakah betul misalnya tindak pidana itu dilakukan oleh yang bersangkutan, oleh Ferdi Sambo. Jadi ini harus juga telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi nanti pemberhentian itu bisa mengikuti proses pidana setelah itu memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ya, terima kasih Prof. Suteki. Ditahan dulu, saya akan beralih ke Pak Sulaiman B. Ponto. Sore Pak Sulaiman, audionya masih mute Pak. Iya. Nah. Oh iya betul. Iya. Ya. Gimana, sehat Pak ya? Ya, sehat. Pak Sulaiman, kita selalu dikagetkan dengan proses formil yang baru begitu. Ini ada insus di tengah proses berjalannya proses hukum Brigadir J. Kemarin pra peradilan misalnya. Seberapa jauh dua-duanya ini bisa berjalan dan benar-benar diharapkan bisa menguak fakta sebagaimana yang Pak Sulaiman B. Ponto tadi ini masih dalam kondisi yang fog. Silakan Pak. Oke, selamat sore Pak Slamet, selamat sore Prof. Suteki, kita ketemu lagi. Jadi begini Pak, ini kasus ini dulu kita mulai bahwa ini adalah polisi lawan polisi di rumah polisi. Sekarang ada kemajuan. Sekarang polisi lawan mafia di rumah polisi. Nah, kenapa saya bicara ini? Setelah membunuh, mereka membersihkan TKP. Nah, sekarang TKP sudah bersih. Setelah TKP bersih, mereka menghilangkan barang bukti. Barang bukti sekarang tidak jelas kemana, pistol tidak jelas kemana. Lalu yang ketiga, mereka membuat alibi. Dibuatlah alibi, Pak Sambo entah pergi PCR di mana. Lalu ketiga, dibuat berita bohong. Ada tembak-menembak, ada satu dari atas tembak ke bawah, satu ahli senjata jago tembak, ternyata tidak. Nah, 4 persyaratan perbuatan mafia terpenuhi, sehingga yang dilakukan sekarang yang dilawan polisi itu adalah mafia. Karena lawannya mafia, maka adalah kewajiban kita membantu polisi untuk melawan para mafia ini. Nah, sekarang polisi sudah satu langkah. Kalau kita anggap ini pertandingan, di mana polisi sudah menetapkan satu tersangka, yaitu Baradae. Nah, tapi setelah Baradae, nah ini persoalan baru muncul. Muncullah tiba-tiba Pak Sambo ini ditempatkan di tempat khusus. Nah, sebelum ke sana, saya mau melanjutkan dulu. Dari fakta, biasa saya mulai dari fakta. Faktanya orang mati, sudah ada tersangka siapa yang membunuhnya. Dari situ masih ada lagi. Yang punya pidana itu di situ adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap barang bukti. Nah, karena barang-barang bukti ini ada pidananya. Nah, yang paling bertanggung jawab kepada barang bukti itu adalah Kapolres. Karena dia yang ada di sana pertama sekali. Nah, Kapolres sudah dinonaktifkan, tetapi belum ditahan. Ini pertanyaan bagi saya. Karena pidananya ada barang bukti, seharusnya beliau itu sudah ditahan.
karena bertanggung jawab terhadap barang bukti. Dia belum ditahan. Ini pertanyaan pertama. Lalu muncul yang kedua, tadi masalah menempatkan pada tempat khusus Bapak Sambo. Nah, kalau kita mendekati dari pidana bahwa menempatkan seseorang dengan mengambil kemerdekaan itu adalah kewenangan penyidik. Tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Sehingga saya sependapat dengan Prof. Suteki tadi bahwa apa yang dibuat, yang dilakukan terhadap Pak Sambo sekarang itu di luar dari hukum acara pidananya, itu berada di luar. Apalagi dia masuk di situ hanya kode etik. Kalau kode etik itu sudah pasti tidak ada pidananya. Nah, yang paling berbahaya di sini, ini jangan sampai para mafia ini menang lagi. Kalau kode etik, di situ nanti ada sidang. Kalau sidang nanti di situ tidak terbukti pelanggaran kode etika, maka dia bebas secara kode etik. Lalu kalau dia bebas secara kode etik, apakah masih ada tuntutan pidananya? Nah, ini yang harus kita lihat baik-baik. Jangan sampai dia berbelok ke sana. Karena apa? Dalam kasus Brotoseno. Brotoseno ini seorang polisi yang sudah dihukum 5 tahun penjara. Seharusnya beliau itu, seperti kata Pak Prof. Suteki tadi, diberhentikan dengan hormat. Tapi ternyata kan tidak. Hasil dari sidang kode etik, itu dia tidak diberhentikan dengan hormat. Dia tetap masih sebagai anggota kepolisian. Walaupun sudah dihukum 5 tahun pidana. Nanti 2 tahun kemudian setelah didesak-desak oleh ICW, kalau tidak salah itu, baru kemudian Brotoseno ini diberhentikan dengan hormat. Nah, inilah yang jangan sampai ini terjadi dengan bukan hanya Pak Sambo, tapi terhadap 4 perwira yang ditempatkan secara khusus. Ini apa? Ini ada di luar dari sistem peradilan. Kalau kita, nah kalau saya mau mencontohkan di militer itu masih dalam penyelidikan PAM, kita orang intelijen menyelidiki itu. Setelah tapi di militer beda dengan yang ada di Polri. Di militer itu ada pidana militer, undang-undang pidana militer, dan undang-undang disiplin militer. Jadi baik pidana maupun disiplin ada undang-undangnya. Sehingga dua-duanya bisa ada hukuman badan. Bisa kita membatasi pergerakan orang. Ini beda dengan polisi. Yang polisi itu ada pidana umum, lalu ada disiplin polisi dan kode etik polisi yang tidak diatur oleh undang-undang. Nah, jadi beda ya. Disiplin militer itu diatur oleh undang-undang, sedangkan disiplin polisi tidak diatur oleh undang-undang. Kode etik polisi tidak diatur undang-undang. Itulah sebabnya tidak ada hukuman badan di sana. Yang ada adalah hukuman administrasi. Nah, ini. Nah, karena di polisi ini sepertinya berdiri sendiri, ada pidana sendiri, ada kode etik sendiri. Nah, ini yang berbahaya. Bisa saja yang terjadi seperti Brotoseno yang kode etik ini menghilangkan pidananya. Kalau di militer tidak mungkin. Dia yang begitu ada sesuatu selalu pidana dulu. Kalau pidananya ringan, diturunkan menjadi disiplin. Nah, ini perbedaannya. Sehingga kalau ditanya tadi, apakah yang disampaikan Pak Sambo tadi itu dalam proses hukum atau tidak? Kita harus jujur bahwa itu di luar proses hukum. Kalau di dalam proses hukum itu adalah kewenangan penyidik. Itu diatur dalam KUHP bahwa kewenangan penyidik itu adalah menahan, memeriksa. Itu adalah kewenangan penyidik. Membatasi gerak orang itu adalah kewenangan penyidik. Irsus itu saat ini bukan penyidik, hanya di dalam kode etik. Sehingga mereka tidak bisa menempatkan seseorang itu di dalam tempat yang kita tidak tahu namanya apa. Dan di situ juga pergerakannya terbatas, maka kalau penempatan seseorang di tempat yang tidak diketahui,
dibilang Pak Prof. Suteki tadi, penculikan. Menempatkan seseorang di tempat yang kita tidak tahu di mana namanya. Tempat yang kita tahu namanya orang ditahan itu kan sel, tahanan Makobrimob. Itu jelas. Tapi ini tempat yang mana? Kita tidak tahu. Nah, ini mengapa ada narasi-narasi baru yang seperti ini di situasi yang sekarang sedang terjadi pertempuran antara polisi dan mafia. Nah, ini yang berbahaya. Sehingga kita harus kembali back to basic, back to laptop. Mari kita kembalikan dulu ke hukum acara pidananya seperti apa. Kalau memang Irsus ini itu bagian dari dua ini memang diperlukan. Satu bagian penyelidikan, satu nanti penyidikan. Tetapi jangan sampai penyelidikan ini nanti memutuskan hukumannya sendiri yang bisa berakibat itu tidak dilaksanakan pidananya. Itu. Ya, Pak Punto, dengan kata lain Pak Punto apakah ingin menjelaskan bahwa kalau yang dikedepankan ini proses dugaan akad pelanggaran kode etik yang dilakukan sesuai dengan kewenangan Inspektorat Khusus yang lebih dulu ketimbang proses hukum yang dilakukan, proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri itu akan membawa sebuah konsekuensi tertentu sehingga menghambat upaya seperti apa nanti ujung dari proses hukum yang berjalan yang sekarang dilakukan dalam konteks penyelidikan yang dilakukan oleh tim khusus, Pak Punto. Ya, ini bisa bisa mempengaruhi karena kita melihat dari kasus Brotoseno. Kalau di militer itu tidak pernah terjadi yang di mana hasil penyelidikan ini menggagalkan atau berlawanan dengan pidananya, belum pernah terjadi. Tetapi di polisi kan pernah terjadi. Sehingga bisa dikatakan dua ini berdiri sama tinggi antara pidana dan yang Irsus tadi. Nah, ini jangan sampai, itu tadi jangan sampai nanti ini yang sudah tadi hanya kode etik diduga pelanggaran terhadap disiplin atau apa itu tentang pembersihan di TKP itu, lalu kalau itu tidak terbukti, lalu bebas dan itu selesai, tidak ada lagi pidananya. Nah, kan itu ke sana. Tapi kalau ini bisa mendukung, nah ini kita tidak tahu mau kemana ini. Mudah-mudahan itu tidak terjadi seperti itu. Ini semua kita mengharapkan seperti itu. Ya. Tetapi kalau melihat seperti begini, seharusnya bisa dibayangkan kemarin itu bagaimana untuk mengambil Pak Sambo itu dengan adanya mobil kemarin sore kan itu ribut bahwa Freddy Sambo ditangkap oleh Brimob. Nah itu padahal itu hanya kode etik. Kalau kode etik ya kenapa sampai sebegitu heboh itu loh. Iya, dibanding dengan kalau tersangka kan lain cerita. Kalau tersangka lain cerita. Tapi ini hanya kode etik ternyata. Nah ini ada apa seperti itu? Jangan sampai mafia lagi yang menang kan ini. Iya, kalau saya tidak salah dan mohon saya bisa diberi diverifikasi yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD di dalam berita yang dimuat di yang saya baca tadi, judul berita yang saya baca tadi, proses proses atas dugaan pelanggaran kode etik dan proses pelanggaran terhadap dugaan tindak pidana itu bisa dilakukan secara paralel. Kalau paralel seperti apa sih Pak itu dilakukannya? Ya harap bisa saja. Ya sekarang kan paralel dijalankan. Nah, tetapi yang jelas yang kita tahu, nah lagi fakta yang kita tahu bersama yang dijalankan saat ini itu adalah non-judicial, yaitu pelanggaran kode etik. Itu yang kita tahu persis. Kenapa? Karena sudah diumumkan bahwa dia ditempatkan di satu tempat khusus karena diduga melanggar kode etik. Kan itu faktanya yang sudah ada. Lalu tentang penyelidikan tentang ketersangkutannya terhadap pidana, kita kan tidak tahu. Apakah itu dilaksanakan atau tidak, kan kita belum tahu. Itu opini. Bagi saya hari ini itu masih opini. Karena yang tahu hanya mereka. Kita tidak tahu. Yang fakta hari ini yang kita tahu itu adalah yang namanya Pak Freddy Sambo itu
ditempatkan di satu tempat karena sedang diduga melaksanakan pelanggaran terhadap kode etik. Baru sampai situ. Pidananya kita belum tahu. Iya. Masih belum tahu, itu masih opini. Kan baru sampai situ. Iya. Gitu. Oke Pak Sulaiman Biponto, ditahan dulu Pak ya. Saya coba beralih ke Bang Ahmad Hosinuddin Pak ya. Assalamualaikum Bang Ahmad Hosinuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga mengulas banyak tema soal Brigadir J. Terakhir Anda menulis dan mengupas ini dengan sebuah ulasan titik balik kasus Brigadir J. Apa maksud Anda? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengulangi statement yang dulu juga sudah saya sampaikan dalam forum diskusi PKIT, bahwa prosedur itu sama pentingnya dengan substansi. Tidak boleh berdalih dalam rangka untuk menegakkan substansi penegakan hukum, yakni demi keadilan, kepastian dan kemaslahatan bagi masyarakat. Kemudian aparat penyelenggara negara, aparat penegak hukum dalam hal ini mengabaikan keseluruhan prosedur yang diatur menurut tata cara perundang-undangan yang berlaku. Nah, hari ini kan diskusi kita sebenarnya balik lagi ke sana, tentang prosedur pengamanan seorang Irjen ya, Ferdy Sambo. Kita semua sekarang sedang mengkritik penempatan Irjen Pol Ferdy Sambo di Makobrimob itu dalam status tersangka karena diduga melakukan tindak pidana atau dalam rangka untuk menegakkan kode etik profesi polisi begitu. Kalau persoalannya ditegaskan bahwa itu dalam rangka penyidikan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Irjen Pol Ferdy Sambo, selesai, kita tidak perlu berdebat karena sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 21 KUHAP memang jadi wewenang penyidik, bukan hanya penyidik ya. Penyidik, penuntut umum dan hakim ya menempatkan seorang tersangka terdakwa di tempat tertentu menurut cara yang diatur dalam KUHAP ya. Itu jelas, clear. Tapi ini kan persoalannya, nomenklaturnya adalah penegakan kode etik, tapi prosedurnya kok meminjam proses penyidikan begitu. Ini yang kemudian saya kritik lagi, sama dahulu ketika Kapolri ya menonaktifkan Irjen Pol Ferdy Sambo tapi tanpa kejelasan kesalahannya apa. Karena saat itu kan ceritanya adalah ada pelecehan, ada tembak-menembak, kemudian mengakibatkan meninggalnya Brigadir Joshua Huta Barat. Posisi Irjen Pol Ferdy Sambo dalam cerita yang disampaikan Brigjen Pol Ahmad Ramadan selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri adalah korban, turut menjadi korban karena istrinya mau dilecehkan. Nah, saat itu justru Kapolri ya melakukan penonaktifan dengan hanya dasar berkembangnya sejumlah sejumlah spekulasi-spekulasi yang berkembang di masyarakat. Padahal saat itu Kapolri sudah membentuk tim sus. Semestinya setiap tindakan dalam konteks yang berkaitan dengan kasus Brigadir Joshua Huta Barat ini harus didasarkan setidaknya data atau rekomendasi dari tim sus tadi yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, dalam kasus ini juga memang menjadi soalan, tadi saya sependapat dengan Profesor Suteki dan Pak Sulaiman Biponto, karena prosedurnya ini cacat, jadi harus ditegaskan. Kalau memang ini urusan kode etik profesi, jadi tidak tepat kemudian menggunakan nomenklatur ya ditempatkan di tempat khusus. Itu sama saja sebenarnya penahanan, secara substansi itu penahanan begitu. Kalau penahanan harusnya jujur saja, memang tersangka begitu. Tapi kalau memang kode etik, nah saya juga sependapat dengan Pak Ponto, saya khawatir proses kode etik ini bukan dalam rangka mengungkap peristiwa, tapi akan dijadikan bunker sebagai penyelamat ya pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Maksudnya demikian. Sidang kode etik nanti kan akan memunculkan dua kemungkinan. Pertama, terbukti melanggar kode etik, kemudian diberikan sanksi. Sanksi paling tinggi ya tadi PTDH. Sanksi yang lainnya mungkin bisa dibuat tanpa harus PTDH gitu. Yang kedua, hasilnya adalah tidak terbukti melanggar kode etik. Nah, dua-duanya ini bisa dijadikan bunker. Kalau terbukti melanggar kode etik dan sudah disanksi, dianggap itu sudah cukup sebagai bentuk punishment atas kesalahan, karena kesalahannya bukan masuk ranah pidana, tetapi hanya kode etik. Yang kedua, jika tidak terbukti melanggar ya kode etik,
maka sulit juga, menjadi mustahil untuk ditarik kepada proses pidana umum. Karena apa? Kode etik saja tidak dilanggar, apalagi pidana umum. Jadi dua-duanya ini saya khawatir justru akan menjadi bunker untuk skenario penyelamatan oknum-oknum yang diduga ya terlibat dalam kasus ini. Karena terakhir ya Baradae ya, Richard Eliezer Pudihang itu sudah menjelaskan bahwa dirinya bukan pelaku utama dan dia sudah melalui kuasa hukumnya yang baru ya mengajukan GC ya, Justice Collaborator, dan juga meminta perlindungan LPSK. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, kita tidak hanya fokus pada kasus Baradae. Terbukti ada dugaan tindak pidana dan itu statementnya langsung dari otoritas kepolisian ya. Bukan dari pengamat, bukan dari analisis, bukan juga spekulasi-spekulasi ya. Saya tegaskan ke Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo ya, ini bukan spekulasi Pak, jadi perlu ditindaklanjuti. Yang pertama, adanya dugaan tindak pidana penghalangan penyelidikan dan penyidikan. Ini pidana, pasal 221 KUHP itu ada ancaman pidana 9 bulan bagi orang yang melakukan menghalangi ya, tindakan penyidikan aparat. Dan semestinya ini sanksinya kumulatif karena ini diduga dilakukan oleh aparat kepolisian. Terbukti dari apa? Diamankannya 25 anggota Polri sehubungan dengan adanya kasus ini. Jadi kita tidak tahu peran mana yang paling banyak melakukan penghalangan penyelidikan dan penyidikan, termasuk upaya penghilangan barang bukti. Nah ini yang kedua. Penghilangan barang bukti diatur di pasal 233 KUHP. Ini 4 tahun penjara ancaman. Penghilangan dan atau ya pengerusakan barang bukti juga tindak pidana. Dan kita ketahui ini pelakunya jelas oknum anggota polisi. Maka saya setuju dengan tadi ya Pak Sulaiman Beputu. Ini kita lawan kita mafioso ini. Mafioso di institusi Polri. Dan ini akan menentukan masa depan Polri. Saya kira ini bukan soal kasus receh ya, ini terkait Brigadir Joshua Huta Barat atau seorang yang berpangkat paling rendah di institusi Polri, Barada ya Richard Eliezer Pudihang. Bukan, ini kasus besar. Karena ada mafioso yang tadi pertama diawali dengan adanya tindak pidana, dugaan tindak pidana kejahatan dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Yang kedua, adanya dugaan ya menghalang-halangi, menghilangkan barang bukti, bahkan dalam tanda petik merekayasa ya kasus pidana itu sendiri. Maka saya tidak sependapat dengan statement Menko Polhukam Mahfud MD disebutkan bahwa kasus ini menjadi sulit karena adanya psikohierarki atau psikopolitik. Yang jelas yang menjadi sulit ini ada dugaan ya satu rekayasa atau konspirasi dalam penanganan kasus ini. Ini yang menjadi sulit sebenarnya itu. Kalau tidak ada konspirasi sederhana. Kan di kepolisian itu nggak ada sebenarnya psikohierarki itu tidak ada sepanjang tupoksinya dijalankan secara baik, tidak ada satu dugaan tindakan rekayasa atau satu konspirasi dalam penanganan perkara kan. Semua kan ngikutin jalur komando. Kalau komando perintahkan tidak perintahkan jalan-jalan. Karena itu ketika ada kasus ini kemudian di anggota Polda Metro Jaya di nonaktifkan dan juga di Polres Jakarta Selatan di nonaktifkan, sampai Kapolres Jakarta Selatan juga dinonaktifkan kan, Kombes Pol Budi Hedi Susianto. Kenapa Kapolda Metro Jaya ini kok tidak diambil tindakan apapun? Dinonaktifkan sementara tidak, apalagi juga tidak masuk bursa yang dimutasi dalam Telegram. Yang kemarin kan masuk kotak ya, dikandangkan kan, termasuk Irjen Pol Verdi Sambo ada 10 yang dikotakkan, dikandangkan di Yanma itu kan. Dan 5 menempati jabatan baru yang diisi karena kekosongan tadi. Nah, saya melihat ini bermasalah sekali kalau tidak diproses dengan baik begitu. Nah, karena itu ada dugaan ini, maka Polri harus lebih terbuka gitu loh. Tidak boleh kemudian, pertama yang paling utama menurut saya, menyelisih prosedur. Saya setuju tujuannya adalah dalam rangka mengungkap kejahatan. Substansinya adalah menegakkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan menjaga kemaslahatan publik. Ya, ini apa? Kemaslahatan publik itu kita butuh ketentraman, kenyamanan terhadap keamanan jiwa nyawa kita loh. Bukan hanya masyarakat umum, terutama di institusi Polri. Hari ini Cak Selamat, saya yakin banyak ya anggota Polri itu yang kemudian jadi khawatir dalam menjalankan tugas. Karena khawatir kalau mereka ada kesalahan sedikit atau apapun nanti di Brigadir Joshua kan. Termasuk saya juga meyakini ada banyak ya keluarga polisi, baik anaknya yang menjadi polisi, istrinya menjadi polisi, ayahnya menjadi polisi, saudaranya atau kakaknya atau adiknya menjadi polisi. Hari ini khawatir sekali yang melepaskan ya anak keluarga mereka menjalankan tugas mulia sebagai aparat penegak hukum. Kenapa?
Karena mereka khawatir berangkat sehat nanti pulang bisa kirim tinggal mayat seperti Brigadir Joshua Huta Barat. Karena itu kasus ini penting sekali untuk mengembalikan rasa tentram, kenyamanan, ketertiban masyarakat khususnya bagi anggota dan keluarga besar Polri gitu. Saya balik kepada kasus utamanya dulu. Itu kasus yang berkaitan dengan kasus utama. Nah, jadi ada juga sebelum ke kasus utama ada tambahan satu lagi kasus. Jadi dugaan nanti ya pelanggaran pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana terkait apa? Kalau nanti proses ini menghasilkan cerita yang berbeda, berawal dari pengakuan Barada E dan kemudian terungkap cerita sejatinya seperti apa, cerita sejatinya berbeda dengan cerita sebelumnya, bahwa sebelumnya ceritanya ada satu pelecehan yang tidak lanjuti dengan tembak-menembak yang berakhir dengan gugurnya Brigadir Joshua Huta Barat, dan ternyata nanti setelah keterangan diungkap semuanya dari pengakuan Barada E dan juga saksi-saksi lainnya, 25 polisi yang diperiksa, termasuk ya jenderal-jenderal yang diperiksa, ternyata ada cerita lain. Wah, bahaya sekali ini. Berarti telah ada ya oknum anggota kepolisian yang secara resmi mengedarkan kabar bohong dan menerbitkan keonaran. Melalui apa? Melalui rilis yang disampaikan Polri pada tanggal 11 Juli 2022 yang lalu melalui Kepala Biro Penerangan Umum Brigjen Pol Ahmad Ramadan yang saat itu menjelaskan bahwa peristiwanya adalah adanya pelecehan, adanya tembak-menembak, dan berujung kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Kalau ceritanya lain kan berarti yang awal itu adalah kebohongan, beredar di seluruh masyarakat, dan menerbitkan keonaran di seluruh masyarakat. Dan ini terus terang kalau ini benar-benar terjadi cerita lain, saya tuntut itu proses itu. Saya tidak terima kalau rakyat kecil ya Saganda Nanggolan yang mengkritik, Ali Baharsah mengkritik, termasuk Edi Mulyadi mengkritik IKN, dituduh menyebar hoax dan memberikan keonaran. Nanti ada anggota polisi oknumnya ini ya terbukti nanti menerbitkan keonaran, tidak diproses. Saya tidak ingin. Nah, adapun kasus yang menarik adalah begini, Cak Slamet. Sebenarnya kan kasus penetapan tersangka Barada E itu kan berdasarkan laporan dari kuasa hukum keluarga korban, yakni keluarga Joshua Huta Barat. Nah, keluarga Joshua Huta Barat itu melaporkan kasus dugaan tindak pidana yang terlapornya dalam penyelidikan ya saat itu ada beberapa pasal. Pertama, pasal penganiayaan, yakni pasal 351 KUHP. Kemudian yang kedua, pasal pembunuhan 338, dan yang paling penting adalah ada pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup, yakni pasal 340 KUHP. Dari mana indikasi pasal 340 KUHP itu dilaporkan oleh keluarga Joshua Huta Barat? Ini adanya percakapan antara Joshua Huta Barat dengan calon istrinya ya, Vera Simanjuntak, yang menyatakan dirinya sudah diancam. Dan ditanya oleh Vera Simanjuntak, siapa yang mengancam? Sekuat. Sekuat yang mana? Sekuat yang lama atau sekuat yang baru? Sekuat yang lama. Nah, ini harus diselidiki yang dimaksud sekuat itu siapa? Sekuat lama itu siapa? Sekuat baru itu siapa? Dan karena apa dia diancam? Saya kira motifnya bukan hanya kasus pelecehan yang sebagaimana disampaikan Mabes Polri ya. Saya justru khawatir motif utamanya adalah terkait pengancaman ini, sekuat-sekuat ini. Informasi apa yang tidak boleh naik ke atasan sehingga kalau naik ke atasan dia dihabisi. Dan ini yang kemudian menjadi dasar laporan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Dan kemudian ada pasal 55, 56 KUHP. Ini kan pasal yang berkaitan dengan turut serta, perbantuan, dan memberikan sarana agar terjadinya suatu tindak pidana kejahatan. Jadi kemarin Cak Slamet, meskipun yang diumumkan itu hanya Barada Richard Eliezer Pudihang ya, Barada E, tetapi kita menduga kuat, dan saya malah yakin akan ada tersangka lain, karena ada pasal yang turut sertakan adalah pasal 55 dan 56 KUHP. Tetapi ya kalau nanti tidak ada tersangka lain, penetapan tersangka dengan pasal 55 dan 56 KUHP itu adalah celah bagi Barada E agar bisa lepas nanti saat didakwa oleh jaksa. Kenapa? Karena saat jaksa mendakwa Barada E dengan ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP, tapi tidak ada berkas lain yang mentersangkakan pihak lain dalam kasus itu, maka dakwaan ini akan obskur, bisa dieksepsi dan menang nanti Barada E. Kenapa? Ya karena bagaimana mungkin ada pasal 55, 56 KUHP tapi tersangkanya cuma satu. Maka penerapan pasal ini memunculkan dua kemungkinan.
kemungkinan pertama justru ya menjadi sarana exit bagi Baradae saat nanti didakwa dia bisa dieksepsi selesai karena tidak ada pelaku yang lain. Yang kedua memang ini cara untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat. Nah ini yang kita mau lihat apakah benar 5556 ini akan menjerat pihak-pihak lainnya. Dan saya ingin tegaskan sekali lagi ya, kalau kita mau objektif ya dengan kasus ini ya, semestinya ini tidak perlu sampai hari ini menetapkan Baradae itu sebagai tersangka. Wong sudah jelas dia yang membunuh, dia yang menembak, tapi di awal itu seolah-olah ya nuder akses dan juga alasan pembenar pemaaf diatur dalam pasal 49 dan 50 KUHP itu mau diterapkan kepolisian untuk tidak menindak Baradae saat itu. Makanya kan saya sependapat dengan Komjen Pol Purnawiran Susnodo Aji. Loh, yang namanya nuder akses pasal 49 pasal 50 itu bukan kewenangan penyidik. Itu kewenangan hakim. Apakah benar itu pembelaan terpaksa? Apakah benar itu dalam rangka melaksanakan jabatan? Nanti itu kewenangan hakim. Semestinya saat Baradae mengaku melakukan tembak menembak, sudah ada korban yang mati, Brigadir Joshua Huta Barat. Sejak saat itu harusnya Baradae sudah tersangka. Tidak menunggu 1 bulan, tidak menunggu tim khusus, tidak menunggu ada Irsus, tidak menunggu Pak Soleman Ponto marah-marah dalam diskusi karena senjata ada tapi tidak ada pemiliknya. Itu kan lucu sekali itu. Jadi ini juga perlu kita sadari ini bermasalah begitu. Karena itu saya sejak awal ini kan sebenarnya kasus sederhana ya, penyidik Polsek pun bisa menangani. Wong Baradae sudah ngaku yang nembak mati. Sejak dulu kan harusnya jadi tersangka gitu. Nah, ini yang kita perlu ya mengungkap dan kemudian menagih janji Kapolri ya. Kalau ikan busuk dari kepalanya, saatnya hari ini saya lihat ini bukan di kelas receh. Saya juga tidak mau nanti pada akhirnya pasal 5556 KUHP yang disematkan pada kasus Baradae ini hanya untuk menjerat ya oknum anggota polisi lainnya yang receh ya, nanti Barada lagi yang kena, paling tinggi juga brigadir, hanya sekedar untuk melengkapi berkas agar cash close selesai. Dan nggak lucu kalau cash close nantinya. Karena apa? Terus terang, saya yakin ya kejadian sesungguhnya sebenarnya sudah banyak yang tahu, tapi kan kita atau mungkin anggota Polri atau keluarga Polri yang tahu kejadian sesungguhnya tidak bisa mengungkap. Kenapa? Karena bukan berdasarkan sumber otoritas yang resmi. Dan kita juga semuanya juga, walaupun saya tahu misalnya, saya juga akan menunggu keterangan resmi dari otoritas. Kenapa? Karena kita ingin negara ini benar-benar menjalankan prosedur. Prosedurnya dijalankan baik, substansinya kita dapatkan dengan baik. Saya tegaskan sekali lagi, prosedur itu sama pentingnya dengan substansi. Jadi karena sudah ada pengakuan ya, statement dari Polri, misalkan ada yang mencuri CCTV ya kan, ada yang menghalangi penyelidikan, ada yang menghilangkan barang bukti, proses secara hukum. Jadikan tersangka dan segera. Kan mudah itu karena dalam kewenangan polisi semua kan, orang-orangnya juga sudah diamankan, 25 orang juga sudah diamankan. Bukan Harun Masiku kan, kalau Harun Masiku saya bisa mengerti lah, sulit untuk mentersangkakan, menangkap. Ini kan jelas semua, ada pangkatnya, ada kedudukannya kan, nggak mungkin lari mereka ini kan. Jadi kalau lama-lama orang yang merusakkan barang bukti tidak tersangka, orang yang mencuri kamera CCTV tidak tersangka, bahkan orang yang menghalangi proses penyidikan tidak tersangka, saya khawatir ya, masyarakat tidak percaya. Saya khawatir ya, kemajuan yang diperoleh Polri sampai hari ini ya menurut saya sudah cukuplah kemajuan, tetapi itu akan menjadi terdelegitimir ya, tidak lagi dipercaya publik, manakala ujungnya anti klimaks. Begitu Cak Selamat pengantar dari... Ya, terima kasih Bang Ahmad Husni. Saya beralih ke Pak Sulaiman Buponto dulu Prof ya. Pak Sulaiman, seberapa sih sebetulnya dugaan adanya mafioso dalam proses penegakan hukum ini, dan sehingga seperti yang tadi didugakan oleh Bang Ahmad Husnuddin benar-benar terjadi, misalnya ini nanti yang tersangkakan mereka-mereka yang pangkatnya rendah dan begitu, terus case close, terus kemudian juga seperti apa akhirnya proses dugaan pelanggaran kode etik itu nanti akhirnya menjadi bungker sebagaimana Bang Ahmad Husnuddin tadi sampaikan, Pak Sulaiman. Ya, itulah yang saya bilang dari awal, Pak, kan ada fake opini dan guess. Jadi mafioso itu adalah guess, dugaan saya seperti itu. Dugaan itu dari mana? Karena dari perbuatan yang ada. Karena
dari fakta. Nah, kalau kita cari dari fakta, mafia itu bekerjanya seperti itu. Setelah mereka membunuh, mereka bersihkan TKP, mereka buang semua alat bukti, lalu dia bikin alibi dan dia bikin cerita bohong. Itu sudah terjadi berpuluh tahun mafia seperti itu. Nah, ini terjadi. Karena ini terjadi di polisi, itu saya berarti bilang mafia. Ini kalau bahasa Inggrisnya crime in uniform, CIU. Nah, ditambah lagi tadi, dari bertiga ini, kan tidak ada bertabrakan bertiga ini. Sama semua melihat bahwa di sana ada prinsip ada prosedur yang harus dijalankan, tapi tidak dijalankan. Mengapa? Dan prosedur ini bukan barang baru bagi polisi. Itu sudah bertahun-tahun mereka laksanakan. Tapi baru kali ini tersendat-sendat. Nah, kenapa tersendat-sendat? Ya karena ada mafia itu tadi. Untuk itulah kita bersama-sama harus melawan mafia ini. Jangan sampai polisi ini dibawa kendali mafia. Kalau polisi dibawa kendali mafia, habislah negeri ini. Kan itulah sebabnya kita bertiga sekarang ini berbicara untuk bagaimana memberi masukan kepada polisi supaya jangan sampai para mafioso ini menguasai kepolisian. Kan itu. Iya. Itu, Pak. Pak Sulaiman selalu menekankan bahwa problem termasuk diantaranya intervensi dugaan adanya mafioso itu adalah di problem formilnya, di proses prosedurnya. Setidaknya ada dua kemarin yang disampaikan, yakni pra peradilan dan keberadaan apa yang dilakukan oleh inspektorat khusus dalam proses dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J. Nah, seperti apa sih Pak sebetulnya urgensitas keberadaan proses prosedur itu dengan nanti akhirnya bisa menghasilkan sebuah materi yang bisa merealisasikan temuan kebenaran yang faktual, begitu Pak? Pak Hoirun kan tadi sudah sampaikan bahwa prosedur, proses, dan materi itu kan sama. Sehingga kita tidak bisa berharap banyak terhadap hasil apabila prosedurnya sudah salah. Kalau prosedur sudah salah, maka hasilnya sudah sulit diharapkan. Hasil bisa baik, prosedur saja benar, hasilnya belum tentu baik. Apalagi kalau prosedurnya sudah salah. Sehingga kita harus memulai terlebih dahulu dari prosedur ini harus betul-betul sesuai yang diatur. Sesuai hukum acara pidana. Kalau prosedur sudah benar, maka diharapkan hasilnya juga akan benar. Tapi kalau prosedur sudah salah, di belakang sudah pasti akan salah. Saya kira begitu. Iya, yang salah itu yang mana sih Pak prosedurnya? Ya ini tadi Pak. Jadi yang tadi seharusnya tadi kan, kalau kita bilang yang tadi bahwa yang dikenal itu kan kita tidak selama ini kan kaget, kita terkaget-kaget mendengar Freddy Sambo, Bapak Sambo ini lalu diambil, ditaruh di tempat, mau dibilang ditahan, dimarahin, nggak boleh, itu bukan ditahan. Tapi ditempatkan di tempat khusus. Nah ini kan barang baru di kuping kita. Saya mencari, saya pikir itu ada nomenklatur yang ada di dalam kode etik Kapolri. Ternyata tidak ada. Saya buka lagi di peraturan disiplin Kapolri, peraturan disiplin polisi. Tidak ada juga nomenklatur itu. Nah ini lalu dari mana? Lalu kita mencoba menerjemahkan sendiri kan. Menempatkan di satu tempat khusus, itu ternyata sama dengan penahanan. Penahanan adalah menempatkan seseorang, menempatkan terdakwa malah. Tersangka, bukan terdakwa, menempatkan tersangka di satu tempat khusus oleh penyidik. Itu kan ada aturannya itu. Karena nomenklatur kita tidak ketemu, sehingga ini bagaimana ini? Judulnya itu tentang kode etik, tetapi pelaksanaannya meniru tentang penegakan hukum, pidana, KUHAP. Nah ini bagaimana ini? Ini kan tidak bagus bagi Pak Freddy Sambo juga tidak bagus, bagi kita juga tidak bagus. Hasilnya mau kemana? Kan kita bingung sendiri kalau melihat itu. Lah kenapa tidak kalau pengalaman saya di militer, kalau itu pidana, ya pidana duluan. Nanti kalau pidana itu nanti pidana sedemikian ringannya,
baru diturunkan ke disiplin. Tapi begitu ada unsur pidana, langsung pidana. Sehingga tidak perlu lagi kita membuat nomenklatur baru yang membingungkan. Sehingga di balik kebingungan itu muncul lagi pertanyaan, mengapa sih harus dibingungkan? Ada apa? Kok kita harus dibingungkan oleh nomenklatur baru yang tidak sesuai dengan dengan hukum acara pidana yang biasanya dipakai, kan itu. Iya. Begitu, Pak? Iya. Terima kasih, Pak Ponto. Saya beralih ke Prof. Suteki. Iya. Oke. Prof, seperti yang tadi itu dikhawatirkan oleh Bang Ahmad Samsuddin, proses dugaan pelanggaran etik itu nanti kekhawatirannya akan menjadi bungker. Dan Prof tadi menyampaikan bahwa ini bukan ditahan, bukan juga istilahnya macam-macam, tapi diculik. Prof tadi kan menyampaikan begitu. Nah, sebetulnya gimana sih, Prof, solusinya secara konstruksi hukum, misalnya kalau kemungkinan nanti itu dibungkerkan, artinya hasil dari proses dugaan atas pelanggaran etik itu nanti akhirnya dijadikan bungker, itu bisa tidak terrealisasi begitu, Prof. Kalau Prof melihatnya seperti apa, Prof? Kalau saya kembali ke tekad Kapolri ya, dengan presisi itu ya, dengan presisinya ya, itu mestinya betul-betul melakukan upaya untuk membongkar kasus ini secara transparan ya, ada transparansi, ada prinsip akuntabilitasnya, ada prinsip berkeadilannya. Normalnya kan begitu. Tapi dari awal kita sudah mengendus ya bau yang tidak sedap di situ, ya orang boleh saja kan melakukan dugaan-dugaan bahwa telah terjadi narasi-narasi yang sifatnya rekayasa atau membuat skenario yang ternyata memang semakin hari semakin ke sini skenario di awal itu memang kemudian terbukti loh kok begitu kok begini. Maka tadi Bang Kosinudin menyatakan kalau itu betul ternyata itu beda dengan yang kenyataannya, nanti berarti apa yang di awal tadi bisa dikatakan hoax. Tapi menurut saya Mas Kosinudin itu tidak akan dikatakan sebagai hoax karena itu bisa jadi loh itu kan perkembangan penyidikan gitu loh. Jadi jangan pikir itu jadi hoax, Mas. Itu perkembangan penyidikan, oh ternyata beda gitu loh, Mas. Jadi ya kembali ke situ saya kira kita pun saya setuju tadi ya dengan Pak Sulaiman Ponto maupun Pak Kosinudin bahwa memang kita sedang menengarai ya bahwa di situ ada yang kita sebut tadi namanya criminals in uniform yang saya sebut dengan ciu-ciu ya, ciu atau bahasa kasarnya itu apakah betul ya dalam institusi Polri itu ada namanya bandit-bandit berseragam. Nah, itu yang saya memang kadang mikir-mikir, apa benar ya misalnya dalam satu institusi itu ada semacam itu. Nah, semoga aja tidak ada. Misalnya apakah yang kemarin banyak dibicarakan oleh netizen kan persoalan Satgasus itu loh. Satgasus itu apa? Tugasnya apa? Biayanya bagaimana? Apakah nanti realisasinya ini sebagai polisi dalam polisi atau kekuasaan polisi dalam polisi atau bagaimana kan itu? Itu yang banyak dipertanyakan, bahkan ada yang menyatakan bahwa loh apakah Satgasus itu punya tugas tersendiri di luar dari maksudnya untuk mengkondisikan sesuatu lah ya, melakukan prakondisi dan sesuatu terhadap tindak pidana apakah nanti juga bisa saja kan itu terkait dengan Densus dan seterusnya itu saya kira itu sangat mungkin ya terjadi di situ. Maka menurut saya supaya tidak jadi bunker ya Satgasus atau mungkin kalau di situ ada namanya tadi criminals in uniform itu mesti harus dibersihkan dulu. Itu saya yakin kalau itu dibersihkan ya kembali kepada fungsi Polri pada umumnya apa ya melakukan pelayanan, kemudian memberikan Harkamtipmas, kemudian penegakan hukum kembali ke sana, tidak usah dijejali dengan hal-hal yang sifatnya sus itu ya, Satgasus, ada Densus, ada apa lagi nanti. Ada kalau kita sebut tadi criminal in uniform itu mestinya dibersihkan dari sana. Tidak boleh ada kalau mau ini ya kasus ini betul-betul bisa berjalan. Jadi nanti bunker itu terjadi kan karena ada bargaining position itu. Kalau ada bargaining position, ada tawar-menawar di situ. Maaf ya, saya nggak tahu persis tubuh Polri itu boroknya macam apa itu ya. Kalau kita lihat
sepintas kan kayak sehat-sehat saja, tapi namanya suatu penyakit kan tidak selalu kita bisa deteksi dari luar. Nah, ini saya tidak tahu persis di dalamnya, tapi prinsip ketika di situ ada criminals in uniform yang bisa mengarah pada ini yang disebut dengan police state ya, jadi negara polisi. Artinya police state itu suatu sistem ketatanegaraan yang di situ polisi itu memang dipakai untuk menjalankan kejahatan penyelenggara negara. Itu yang disebut dengan police state. Saya kira kita tidak ingin ya kalau negara ini menjadi yang disebut dengan police state. Nah, untuk itu juga saya kira begini Mas, Komisi 3 DPR RI ini kan membidangi hukum ya, yang boleh dikatakan sebagai mitra penegak hukum terutama polisi itu harus segera bereaksi, tidak cukup perorangan tetapi memang tim ya, maksudnya Komisi 3 ini segera membantu ya, bereaksi membantu kasus yang tadi Mas Sudin ini kasus besar, padahal kan sebenarnya sederhana, tapi karena melibatkan petinggi-petinggi Polri dan ini sifatnya juga menjadi cermin bagaimana penegakan hukum di Indonesia, maka sebenarnya Komisi 3 harus segera bereaksi untuk apa? Memanggil para pihak yang terkait langsung, khususnya Kapolri Jenderal Sigit. Itu harus segera dipanggil. Ya, karena ini sudah membuat kita resah, gelisah, hampir menyerah itu ya. Wes pokoknya sing model gitulah ya, kita hampir menyerah dengan keadaan ini. Dan apa membuat kadang-kadang kita juga loh, kalau untuk kasus semacam ini kok kayaknya DPR RI itu bungkam gitu loh ya. Alias bisu. Ini ada apa? Pura-pura tidak tahu atau memang benar-benar tidak tahu. Ini kasus sudah hampir 1 bulan. Tapi DPR RI belum juga memanggil Kapolri. Ini setahu saya ya, maaf kalau saya keliru. Belum memanggil Kapolri untuk dimintai keterangan supaya segera jelas ini ya, kasus ini. Saya juga tanyakan Mas Arteria Dahlan yang biasanya teriak-teriak ini, Mas Kausinuddin ya, kemana ini kok nggak ada suaranya, blas ya, tidak terdengar sama sekali ini. Saya rindu suaranya itu. Ini Komisi 3 Mas harus segera didorong ini bagaimana supaya membantu penyelesaian ini. Nah, di lain itu juga terkait dengan tadi ya, polisi yang terbukti mencuri rekaman CCTV atau menghilangkan alat bukti dan seterusnya, itu memang seharusnya itu mereka dipidana dan maksudnya ditetapkan sebagai tersangka dan diarahkan pada kasus tindak pidana, bukan hanya sebagai orang yang melakukan pelanggaran kode etik. Karena pasalnya jelas ini. Jadi tadi Mas Kausinuddin jelas-jelas 221 ini jelas bahwa ya akan dipidana dengan paling lama 9 bulan ya, atau pidana denda paling banyak Rp4.500 barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang, dan termasuk itu ya, kemudian juga atau barang, nah, ya, termasuk berarti apa? Menghilangkan barang, menyembunyikan barang, atau menghalangi, ini pasal selanjutnya, menghalangi penyidikan itu bisa dikenakan pidana. Ini juga harus ditarik ke sana. Jadi kalau hanya pelanggaran kode etik, nggak bisa Pak Ponto. Dan ini jelas, ini ketika memang itu nanti terbukti ya, artinya ada dugaan, paling nggak kan tersangka ya, disangka ada bukti kuat bahwa menghilangkan alat bukti atau merusak rekaman dan seterusnya, itu berarti sudah memenuhi unsur-unsur pasal 221 KUHP. Berarti apa? Tidak hanya sekedar melakukan pelanggaran kode etik, tetapi sudah pelanggaran ketentuan pidana. Ya, Prof. Suteki, saya balik ke Pak Ponto. Pak Ponto, monitor Pak. Yes, monitor. Pak, kalau memang dugaan mafioso itu memang benar-benar terjadi, tadi disebut oleh Prof. Suteki memang harus ada pembersihan. Nah, mekanisme pembersihannya seperti apa, Pak? Apakah cukup misalnya dengan mengundang Komisi 3 untuk meminta kepada Kapolri menanyakan seperti apa lebih jauh proses yang terjadi ini, atau seperti apa Pak untuk melihatnya? Nah, ini sekarang saja kita jalankan sesuai dengan aturan perundangan, itu semua akan keluar dengan sendirinya. Nanti siapa saja yang ikut menjadi amplifier bahwa ya di sana ada perkelahian, ada tembak menembak, wah itu ahli vertical rescue. Nah, ini semua harus diperiksa semua. Jadi siapa saja yang
ikut menjadi amplifier berita seperti apa yang dikatakan Pak Husnudin tadi. Kalau apa yang disampaikan hari pertama itu ternyata terbalik, maka semua orang yang tersangkut di dalam pemberitaan di hari pertama itu semuanya harus diseret di depan meja hijau. Di situ ada ikut serta. Itu ada kenanya dua itu di situ. Kenanya berita bohong, ITE, kena lagi pidana. Terjadinya penegakan hukum. Jadi orang-orang ini akan kena dua. Bagaimana Pak Suteki? Benar kan? Ada ITE, ada pidana, mempersulit pidana, berita bohong. Dua kena di sana. Nah, dari sini jalankan semua ini. Lihat, kan sekarang yang namanya sejarah setiap orang itu kan tidak bisa dihapus. Sulit untuk dihapus di dalam kita punya dunia sekarang. Tinggal cari aja. Kita lihat satu persatu. Hari ini si A bilang apa, si B bilang apa, si C bilang apa. Catat. Lalu semua ini dilaporkan bahwa ini berita bohong. Ini turut serta membuat penegakan hukum ini menjadi sulit. Kan gampang, nggak sulit. Sekarang ini bukan itu apa namanya, cyber ya. Kita punya dunia cyber sekarang mencatat sejarah Pak Slamet Subianto kan tidak bisa dihilang. Jejak apa digital. Iya, jejak digital. Itu kok susah sekali. Ini otak sudah kepenuhan. Dari jejak digital itu kan tidak bisa hilang. Tinggal cari. Begitu Baradae bicara lain dan ternyata itu bertentangan dengan yang sudah bertolak belakang 180 derajat, buka di jejak digital, lihat siapa saja yang ikut di sana, siapa saja yang menjadi amplifier. Nah, itu semua harus diseret. Itu untuk membersihkan. Jadi dia akan terbersih dengan sendirinya. Dan kita harus melihat, kita harus bersama melihat terus ini. Kita terus jangan bosan-bosan, karena kita harus membantu polisi untuk membersihkan. Save Police, ini judulnya. Save Police. Nah, itu dia. Yeah, karena ini polisi milik kita. Ya, betul. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Ponto. Saya beralih ke Bang Ahmad Husnudin. Ya, Bang Ahmad Husnudin, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Suteki, Komisi 3 diharapkan bisa menanyakan, karena ini kan sudah berbulan-bulan dan prosesnya menjadi melebar dan memanjang sekali begitu. Apa kira-kira bisa diharapkan ada titik terang seperti apa terkait dengan melalui pintu kasus Brigadir J ini ada upaya untuk bisa merealisasikan clean government di tubuh Polri, kira-kira begitulah. Ya, terlepas bahwa harapan itu kecil, saya kira ya tetap juga, karena kan check and balance itu harus jalan, dan lembaga DPR itu kan lembaga legislatif yang mengontrol kinerja eksekutif. Kepolisian itu kan rumpunnya masuk eksekutif karena pertanggungjawaban Kapolri itu kepada Presiden, dan Kapolri mitra kerja Komisi 3 di bidang hukum. Jadi saya lebih tertarik lagi tadi yang dikontrol oleh Komisi 3 tidak ansih soal kasus Baradae-nya, tetapi eksistensi Satgasus. Ingat, sampai hari ini Ferdi Sambo itu belum dicopot dari Kepala Satuan Tugas Khusus. Dan justru DPR harus mempersoalkan kenapa ada struktur lembaga yang tidak resmi yang kinerja dan pertanggungjawabannya gelap. Semestinya kalau Satgasus itu dalam rangka melakukan penyelidikan tindak pidana umum di bidang narkotika, money laundry, psikotropika, ITE, termasuk juga judi online, ya, itu kan fungsi-fungsi penyidikan. Harusnya diberikan kepada Barreskrim. Dan di Barreskrim itu sudah lengkap ya, direktoratnya ada Direktorat Tindak Pidana Khusus, ada Direktorat Tindak Pidana Cyber itu kalau ITE, ada Direktorat Tindak Pidana Korupsi, lengkap. Kenapa harus dibentuk Satgasus lagi? Dan kalau Satgasus tadi ya tidak mengambil, nah ini kan karena nggak jelas, pertanggungjawabannya gelap, kerjaannya juga gelap kan. Khawatir saya justru anggaran Satgasus tidak diambil dari APBN, justru disupport oleh pihak tertentu dan
pertanggungjawaban Satgasus juga kepada pihak tertentu tadi. Jadi ini mafia di dalam sebuah sistem. Kalau dulu ada istilah korupsi itu kan korupsi berjamaah, kalau ini mafioso berjamaah. Dan ini terstruktur loh, terlembaga. Dan ini tidak pernah terjadi kecuali diawali pada eranya Tito Karnavian. Kan Satgasus pertama kali itu kan di tahun 2019, eranya Tito Karnavian. Tapi karena mungkin ini menguntungkan Kapolri, dipertahankan oleh Kapolri selanjutnya. Di zamannya Idam Aziz tidak dievaluasi, di zamannya sekarang ini Listio Sigit Prabowo juga tetap eksis gitu. Nah, saya khawatir tadi, makanya saya menduga ada dugaan, ada kemungkinan, dan ini juga secara rasional bisa kita baca begitu, proses di kode etik tadi bukanlah proses yang sifatnya untuk memberikan sanksi, tapi untuk melindungi dari apa pidana umumnya. Kenapa? Nah, posisi bargainingnya Ferdy Sambo itu masih ada di status dia sebagai Kasat Gasus tadi gitu. Dan karena itu kerjaan gelap, pertanggungjawaban gelap, jelas Irjen Paul Ferdy Sambo punya banyak rahasia gelap dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di Satgasus tadi. Dan kalau dia buka yang gelap-gelapan tadi menjadi terang benderang, hancur Republik ini. Hancur Republik ini, begitu loh. Nah, karena itu saya kira Komisi 3 harus turun tangan. Kita tidak ingin institusi Polri itu hancur, bahkan Republik ini hancur. Cukuplah ya kehancuran tadi ya dikanalisasi kepada oknum-oknum tertentu saja yang terbukti ya menjadi penjahat di institusi Polri. Kenapa coba saya sebut penjahat? Ya tidak mungkin lah orang menghilangkan barang bukti itu kita anggap orang baik. Menghilangkan barang bukti itu penjahat. Mencuri CCTV nggak mungkin kita itu dianggap baik, itu penjahat. Yang menghalangi proses penyidikan itu penjahat ya. Biasanya kan kalau polisi ngejar penjahat ya, mau nangkap penjahat dihalangi oleh mafioso. Lah ini polisi ngejar penjahat dihalangi polisi. Aduh, luar biasa ini. Super penjahat ini. Nah, Komisi 3 itu fungsinya di sana saya kira ya, karena kalau ini tidak dinetralisir dari luar, agak berat juga akhirnya perang bintang internal. Kalau perang bintang internal, yakin lah ya kasus ini lama. Dan remuknya akan tambah dalam nih, remuk jero ini, Prof. Ini kan remuk jero ini. Remuk-remukan, dan ini bukan sesuatu yang sifatnya kasuistik. Saya meminjam istilah sosiologi, ini fenomena gunung es. Apa yang nampak di permukaan itu ya hanya yang kita ketahui, sementara di dalamnya itu jauh lebih besar. Nah, tapi saya juga ragu apakah Komisi 3 juga bisa menjalankan fungsi itu. Jangan-jangan di Komisi 3 juga ada gelap-gelapan. Sehingga karena sama-sama gelap, ya udahlah kita serap gelap-gelapan aja. Kalau diterangi semua, kasihan semuanya telanjang semua kan malu gitu. Malu lah. Tidak selamat. Iya, terakhir Prof, monggo Prof diberikan poin previewnya Prof, sekaligus closing statement-nya. Dan apa sih rekomendasi yang penting untuk case tarik ulur antara proses pelanggaran, dugaan pelanggaran kode etik dengan proses hukum Brigadir J, terutama juga untuk bisa merealisasikan Polri yang bisa transparan dan akuntabel, kira-kira begitu, Prof. Iya, kita kembali ke persoalan kalau sistem hukum itu kan ada 3 ya. Saya mengutip pendapatnya dari Lauren and Friedman itu, ada sistem hukum berupa aturan hukum, namanya legal substance, itu berarti aturan. Yang kedua adalah legal structure, itu petugas dan kelembagaannya. Dan yang ketiga adalah legal culture atau kultur hukumnya. Nah, di era sekarang ini menurut saya yang paling urgen itu adalah pembenahan petugas dan kelembagaannya. Nah, jadi kalau saya sarankan upaya Kapolri harus terus didorong itu ya, diarahkan untuk apa? Penyelamatan institusi Polri ini. Bersihkan tadi institusi Polri dari criminals in uniform. Jadi bandit-bandit polisi, kok bandit-bandit polisi? Maksudnya bandit-bandit berseragam kalau itu ada. Nah, tadi kan maksudnya bandit itu kan penjahat ya. Penjahat-penjahatnya kalau ada. Nah, saya kira ada penjahat yang tadi sudah dikatakan Mas Hasanuddin. Wah, ada yang menghilangkan, yang menghalang-halangi, yang merusak barang bukti, yang melakukan cover up. Ini aja, ada cover up itu diatur tersendiri di sini. Terutama di pasal 222. Ya, Mas? Ya. Nah, itu ada cover up, jadi menutup-nutupi. Nah, ini termasuk penjahat gitu loh. Nah, kalau ini terorganisasi atau terhubung antara satu dengan yang lainnya, berarti apa kalau nggak kita sebut sebagai criminals in uniform. Atau istilahnya itu bandit-bandit berseragam itu. Nah, ini saya kira harus dibuang jauh-jauh di situ. Sekaligus saya
juga merekomendasi supaya Satgasus ini dibuang sajalah ya, dihentikan atau dibubarkan, karena memang mungkin ya kalau kita lihat strukturnya memang tidak ada struktur ya, hierarki yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini banyak sudah analisis begitu. Nah, kemudian saya mendesak juga dilakukan reformasi Polri itu. Apakah dengan cara apa? Kalau ini yang bertanggung jawab presiden, ya harus presiden turun tangan. Jangan, itu udahlah biar Kapolri. Kapolri itu di bawah kekuasaan presiden. Jadi di bawah langsung pertanggungjawabannya Kapolri juga pada presiden. Maka bolak-balik kan presiden sudah ngomong tuh sebenarnya 2 atau 3 kali. Tolong ini supaya perintah itu ya, katakan perintah supaya dilakukan pemeriksaan secara transparan ya, dibuka supaya terang dan seterusnya. Ini perintah presiden. Jadi Kapolri juga harus betul-betul melakukan tindakan itu. Kalau misalnya tidak mampu, ya lebih baik Kapolri mengundurkan diri biar diganti oleh Kapolri yang baru gitu ya. Kan penggantian Kapolri harus nunggu waktu kan itu kan. Jadi nanti Kapolres Jakarta Selatan diberhentikan, Kapoldanya sekaligus, Kapolrinya mundur kalau nggak mampu. Nah ini sudah 1 bulan saya kira kok masih ngerembukan soal kode etik. Udah ada pidananya macam itu, kode etik itu apa gitu loh ya. Nah makanya saya juga minta ini kepada rakyat ya Indonesia secara keseluruhan, LSM harus terus memantau nih jalannya penyelesaian perkara ini secara terus-menerus. Karena apa? Ini bisa menjadi cermin. Tadi Mas Samsudin mengatakan, ini cermin apa? Kalau terjadi pembusukan pada kasus ini, berarti apa? Penegakan hukum di masa lalu, sekarang itu tidak beda jauh dengan apa yang sekarang terjadi. Maka ini saya katakan sebagai batu uji ya kualitas penegakan hukum bagi Kapolri Pak Sigit ini. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Suteki. Silakan Pak Sulaiman B. Ponto, senior kita, untuk menyampaikan point of view. Jadi saya hanya satu, mari kita bersama-sama membantu Polri untuk melawan para mafia ini. Dan saya sependapat dengan Pak Suteki tadi, bahwa saat inilah Kapolri harus bisa memperlihatkan bahwa beliau mampu untuk melawan para mafioso ini. Bersama kita bisa, katanya. Demikian, Pak. Ya, save polisi. Ya, kira-kira begitu. Polisi, ya. Itulah. Silakan Bang Ahmad Kosinudin diberikan point preview dan closing statement-nya. Ya, saya kira kita tidak terlalu berharap ya sama DPR, karena selama ini juga DPR bungkam. Justru saya meyakini perkembangan hari ini terjadi karena kita, masyarakat semuanya ini ya, meramaikan masalah ini. Andaikan Profesor Suteki tidak meramaikan, Pak Sulaiman B. Ponto tidak meramaikan, tidak ikut save polisi begitu ya. Saya khawatir polisi ini sudah dicuri, habis semua, kita nggak punya polisi. Nah, karena itu saya kira tindakan kita ikut mengontrol, mengamati, mengontrol, dan memberikan ulasan ini penting untuk kita terus gelorakan. Dan saya setuju tadi Pak Kapolri untuk menggencarkan kasusnya agar segera tuntas. Dan kalau tidak ya mundur, masih ada Prof. Suteki, kalau perlu ya Prof. Suteki dijadikan Kapolri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan. Saya sampaikan kepada Prof. Suteki. Terima kasih Pak Sulaiman B. Ponto yang selalu setia. Beliau sudah sepuh, tapi semangatnya muda. Mas Samsudin harus dibuka. Ya, terima kasih. Kemungkinan Kapolri bukan polisi gitu. Terima kasih. Ya, cukup bro. Cukup bro. Terima kasih kepada Pak Ahmad Kosinudin yang sudah memberikan pencerahan semuanya.